Ilmu ini merupakan menjadi bagian pokok daripada kehidupan kita. Maka daripada itu pesantren ini bisa membentuk pribadi luhur yang memang berkeilmuan dan beradab. Sampah ini kan hari ini sudah menjadi problem. Tidak hanya pesantren, tapi juga masyarakat, bahkan dunia. Nah, kita pengen memberikan pelajaran bagaimana santri-santri itu menghargai terhadap lingkungan, termasuk di sekitarnya yang namanya sampah. Jangan terlalu menganggap bahwasanya sampah ini sesuatu yang buruk atau negatif, tapi ubahlah mindset bahwasannya dari sampah kita bisa mengelola untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan menjaga alam berarti menjaga masa depan kita, dan merusak alam juga berarti merusak masa depan kita. Pesantren itu memang seperti kota kecil, di mana segala sesuatu ada di sana. Ada masyarakatnya, artinya para santri, ada ustadznya, kemudian ada asramanya atau tempat tinggalnya, kemudian ada sarana prasarananya, ada tempat kebersihannya dan sebagainya. Artinya ketika kita mampu menyelesaikan masalah kita di pesantren, itu bisa diimplementasikan di tempat yang lain atau di kota yang lain. Dulu pesantren itu mungkin orang melihat ala kadarnya lah, bahkan terkesan kumuh. Ini harus kita rubah, stigma pesantren kumuh ini harus kita rubah. Pesantren itu harus bersih. Wong kita ini yang tiap hari menghafalkan an-nadhafatu minal iman. Jangan itu hanya menjadi hiasan di dinding dan hafalan, tetapi harus dipraktekkan. Itu yang menjadi kekurangan kami. Bagaimana cara kami untuk membangun supaya kesadaran para santri itu terbangun, terdidik dengan hal-hal yang semacam ini. Zuharul fasatu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas itu kan memang lingkungan rusak itu sebab akibat dari tangan manusia sendiri. Kalau kita mengeksploitasi terus, kita makan terus tanpa memikirkan sampahnya, tanpa memikirkan lingkungannya, itu kan berarti kita juga ikut andil dalam perusakan bumi. Ya mungkin 15 tahun terakhir itu peningkatan santri ini sangat signifikan betul. Kita sangat kewalahan terhadap adanya sampah. Di limbah sampah ini sangat meresahkan bagi kita. Ada respon dari masyarakat itu, ini bagaimana kalau sampah ini dikelola dengan baik seperti itu. Yang akhirnya kita ada inisiatif ke sana. Kita harus lebih serius untuk menangani tentang masalah sampah ini. Mungkin kalau di instansi, di sekolah itu ketika ada masalah sampah maksimal di jam-jam sekolah saja. Sedangkan kita di pondok pesantren itu 24 jam. Masalah sampah itu tambah banyak kalau tidak ada solusinya. Mengkoordinir kebersihan itu tidak gampang dan tidak sulit, tapi kita butuh ketelatenan, kesabaran, kedisiplinan untuk terus menggaungkan apa itu yang namanya kebersihan pondok dan kebersihan lingkungan. Kita merubah kebiasaan. Pertama kebiasaan anak santri tersebut membuangnya itu satu tempat, entah itu anorganik atau organik, terus kita rubah menjadi 2 tempat. Nah, ini makanya peran senior itu memang betul-betul sangat vital. Dia harus betul-betul ini ngajari junior-juniornya seperti itu. Dan ya mereka mengeluhkan ini bahwa aduh ini kok sampahnya banyak sekali. Artinya bahwa jika mereka membuang sampahnya tepat pada tempatnya atau mereka menabungkannya ke bank sampah, justru bank sampah-sampah yang itu tidak akan tercecer lagi. Artinya mereka harus merasakan bagaimana susahnya mengambil atau memunguti sampah. Daripada memungut sampah, mending kita tabungkan, mending kita buang ke tempatnya agar mudah dikelolanya. Sebetulnya kita bisa, umpamanya kita handle tenaga kebersihan dari luar. Secara fisik mungkin selesai.
bersih pondoknya, rapi, tapi nggak ada value, nilai pendidikannya nggak masuk. Karena santri-santri nanti buang sampah sembarang, udah ada yang mungut kok. Nah sekarang kita coba menanamkan itu. Sekaligus anak-anak itu tanggung jawab kepada dirinya, juga tanggung jawab pada lingkungannya. Jangan bikin kotor di lingkungannya masing-masing. Beliau-beliau wali santri itu juga tahu kalau anaknya itu ada yang kadang istilahnya roan kalau di sini. Roan itu istilah untuk kerja bakti, kerja sosial. Roan dimanapun, membantu pondok dimanapun, jangan sampai mengganggu pelajarannya seperti itu. Memang ngaji, belajar itu diutamakan. Karena terus terang saja untuk masalah hikmah itu yang aslinya itu kan santri yang butuh, bukan kiai yang butuh. Sampai sampah aja dipikirkan sama beliau-beliau itu kan berarti kita sangat diperhatikan. Dan kita juga harus tahu diri kalau kita bertempat di pondok, maksudnya nggak bersih-bersih. Oh, ini sebuah tantangan. Seorang ajudan presiden atau pembantu cleaning service presiden ketika membersihkan istana, dia merasa bangga. Saya membersihkan istana kepresidenan. Kenapa saya tidak merasa bangga seperti itu? Saya membersihkan dalam Syekhina Abdullah Ubab, membersihkan pondok Syekhina Abdullah Ubab, yang mana notabene pondok pesantren ini dibuat untuk ngaji, untuk mutolaah, untuk ibadah. Ini justru menjadi kebanggaan tersendiri. Orang tua saya juga bangga, terus teman-teman saya juga bangga. Satu sisi kami melihat bahwa sampah ini menjadi masalah ya. Tetapi sisi lain kami melihat bahwa sampah ini punya potensi nilai ekonomi yang dapat kita manfaatkan. Untuk itu kami di pesantren mengembangkan aplikasi digital yaitu Bank Sampah Umat yang alhamdulillah kemarin sudah masuk di finalis nasional lomba inovasi bisnis. Dan ini merupakan langkah awal kami untuk mengajak kepada komunitas lain, khususnya pesantren, untuk mampu menyelesaikan sampahnya secara mandiri. Untuk sampah yang kami kelola di sini itu ada organik sama anorganik. Kami lebih fokus hanya dua itu saja. Untuk organik itu nanti kami berikan kepada maggot nanti kami berikan kepada lele, kepada mentok, kepada ayam. Dan yang anorganik nanti kami kumpulkan, kami cacah, dan kami jual. Pesantren Tegalrejo itu termasuk pesantren besar di Jawa Tengah ya. Ketika pesantren kita nanti bisa mengolah sampah dengan baik, bisa kita tularkan ke pesantren lain, otomatis itu nanti bisa menjadi jariyah ataupun pahala yang mengalir untuk kita semua. Dulu sampah yang dibuang ke TPA itu bisa 6 truk, hampir 10 truk satu hari. Untuk sekarang paling cuma satu hari itu 4 truk, 3 truk. Soalnya yang lainnya itu kan sudah kita olah sendiri. Artinya adalah untuk pengurangan itu ada. Tapi ya itu belum bisa dikatakan zero. Belum, ya. Harapan kita itu pengolahan sampah ini sukses. Nah kita itu memang 100% sampah kita kelola sendiri. Nah ketika kalau kita sudah berhasil, kita tularkan kepada pondok-pondok lain. Dan yang terakhir kita haturkan banyak terima kasih betul kepada semua pihak. Ini tidak memang satu pihak saja yang membantu kita, tapi semua pihak mendidik teman-teman, mengajarkan teman-teman santri tentang masalah lingkungan asri, lingkungan bersih. Karena sebenarnya di pendidikan kita juga ada tentang masalah fiqhul bi'ah itu, artinya fikih tentang masalah kebersihan, yang mana bagaimana menjaga lingkungan termasuk bagian akhlakul karimah juga. Ini menjadi momentum pesantren untuk berbenah. Kita lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, kita lebih bisa menyesuaikan. Dan ini butuh transformasi, percepatan. Kalau Anda nggak ngurusi sampah hari ini, Anda akan ketinggalan nanti.
agar pesantren kita menjadi pesantren yang bersih, pesantren yang nyaman, pesantren yang sehat bagi santri dan masyarakat sekitar. Itu yang kita lihat.